Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang psikosomatis semakin banyak saat ini dan kebanyakan mereka kambuh, kemudian enakan lagi ya udah di terapi, udah saya hipnoterapi, udah minum herbalnya, udah enakan dah. Kemudian 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan kambuh lagi. Apa penyebabnya kambuh psikosomatis itu? Oh iya, psikosomatis itu adalah penyakit fisik yang penyebabnya 90% dari kecemasan, ketakutan, kepanikan. Ya, yang di dalamnya ketidaknyamanan hati, ketakutan dengan yang belum terjadi, dan kekhawatiran yang belum terjadi, dan ketakutan terulang lagi apa yang sudah terlalui. Tapi 10-12% ini penting banget. Ini sering diabaikan, yaitu berkaitan dengan medis. Gula darah yang suka rendah, ini suka diabaikan. Yang kedua, air putih yang kurang. Yang ketiga, karbohidrat yang kurang. Yang keempat, istirahat yang kurang dan gerak-gerak yang kurang serta senyum yang kurang. Sedangkan 90% itu adalah secara psikisnya, kepanikan, ketakutan, keimanan juga di situ ada. Ya, jadi orang yang psikosomatis keimanannya sedang kurang, sedang sirna bahkan. Yang terjadi logikanya berkurang, yang ada perasaan terus. Jadi yang terpikir ada perasaan, bayangan-bayangan yang buruk dan negatif yang terambil dari apa yang sudah pernah dilihat, didengar, dan pernah dialami. Atau dari mimpi-mimpi yang buruk tersimpan di memorinya. Tapi kebanyakannya adalah dari nyari-nyari sendiri penyakit yang ada di Google, di YouTube, di Google, tersimpan memori di sini sehingga kacau. Nah itu kepanikan dan ketakutan itulah yang akan merontokkan keimanan kita. Sehingga ketergantungan kepada Allahnya berkurang sampai sirna. Dan pada gilirannya yang bahaya adalah ketika ketakutan kepada kematian lebih tinggi dibandingkan ketakutan kepada Allah. Ketakutan kepada penyakit jantung lebih tinggi dibandingkan ketakutan kepada Allah yang menentukan penyakit. Kemudian yang paling bahaya lagi, kebergantungan kepada dokter, terapis, herbal, obat lebih tinggi dibandingkan kebergantungan kepada Allah yang Maha Penyembuh. Nah, di sinilah letak keimanan yang sedang turun. Siapapun profesinya, apapun profesinya, mau dokter, mau perawat, mau bidan, mau polisi, TNI, artis, dewan, bupati, pemimpin apapun ya, termasuk pendakwah, penceramah, ulama pun kalau kena penyakit psikosomatis itu rentan banget menurunkan imannya. Ketika iman menurun maka ketauhidannya akan sirna, batal la ilaha illallahnya. Karena kita selama nggak penyakit psikosomatis, la ilaha illallah. Selama psikosomatis seringkali kalau konsultasinya nggak benar, mentornya nggak lurus di jalan Allah, maka akan bergantungnya jiwanya kepada obat, kepada herbal, kepada dokter, kepada psikiater, kepada psikolog, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah letaknya si setan, si iblis senang sekali. Karena mereka tugasnya adalah kerjaannya menyelewengkan tauhid kita sebagai hamba Allah. Maka bagaimana yang harus diperbaiki? Perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak mendengarkan tausiah-tausiah tentang mengenal Allah, perbanyak tentang apapun yang terjadi itu adalah ketentuan Allah, yang sudah terjadi ketentuan Allah, yang akan terjadi ketentuan Allah. Nah yang kelima itu berteman, berkomunitas dengan orang-orang yang sehat. Jangan orang yang sedang psikosomatis berkomunitasnya satu grup dengan orang-orang yang penyakitan semua. Maka saya punya grup juga, itu saya matikan supaya orang-orang yang sudah mulai positif ya nggak terkena lagi negatif. Sering terjadi ini, udah sehat diterapi oleh saya di sini, minum herbalnya sudah, jarak 2 minggu 3 minggu masuk lagi ke komunitas. Di komunitas tersebut itu ada orang yang mengeluh, aduh kok saya sakit ini, kok tiba-tiba gini. Nah masuk lagi ke memori, disitulah letak ada terjadi
keparah lagi. Jadi tingkat keparahan ini menurut tingkat kekambuhan ini menurut ilmu psikologis dan medis ini akibat dari tidak menjaga lagi gula darah. Ya, tidak menjaga lagi air putih, tidak menjaga lagi makanannya. Mentang-mentang udah enak, segala dimakan. Nggak boleh. Karena halalan thayyiban. Bagi Anda nggak bagus makanan itu. Bagi orang lain bagus, gitu kan, baik. Thayyib itu baik menurut medis, menurut ilmu kesehatan, ilmu gizi, seperti itu. Nah, kemudian tadinya sedang psikosomatis, sholawatnya banyak. Sekarang udah sembuh, sholawatnya hilang, lupa. Sholatnya bagus pada saat dikasih penyakit psikosomatis. Begitu sembuh, sholatnya asal-asalan lagi. Nah, ini membuat Allah sayang sama kita, disentuh lagi. Kamu kembali lagi kepada aku. Pada saat psikosomatis, baik sama suami, baik sama istri, baik sama orang tua, mertua, tetangga, teman, saudara. Begitu penyakitnya hilang sirna, Allah sembuhkan, lupa lagi, sombong lagi aja. Iri dengki lagi aja di hatinya, maka Allah kasih lagi sakit tersebut. Karena penyakit yang paling dasar penyakit psikosomatis untuk menyembuhkan orang-orang yang kurang baik hatinya, yang suka iri, dengki, sombong, ria, ujub, takabur, maksiat terus-terusan, minum-minuman, kemudian judi, slot, judi bola, apalagi berzina, selingkuh. Itu Allah akan sembuhkan melalui penyakit ini kalau benar-benar kita menjalaninya. Makanya kalau sakit ini datangnya kepada orang yang mengajak kita kepada kemusyrikan, wah udah hancur itu. Kalau penyakit ini psikosomatis datangnya terus ke dokter, terus yang medis aja, itu gak bakal sembuh. Kalau psikosomatis ini terus aja minum obat penenang, gak bakal sembuh. Nah, penyakit psikosomatis ini medisnya, psikologisnya, tauhidnya harus diperbaiki. Tiga-tiganya harus diperbaiki bersamaan, Bapak Ibu. Bersamaan ya. Insyaallah saya brother pernah sakit psikosomatis, makanya tahu persis 2 tahun saya lamanya tiduran di kamar. Ya, 2 tahun lamanya. Gak bisa kemana-mana. Dulu 2009 karena tidak ada yang memberikan mentor yang benar. Tidak ada mentor yang benar dulu itu, nggak ada. Ya, nggak ada mentor yang tepat untuk psikosomatis dulu, belum ada. Alhamdulillah sekarang saya sebagai orang yang pernah mengalaminya dan termasuk juga saya tenaga medis, kemudian saya juga hipnoterapis, saya mempelajari tauhid. Nah, ayo sama-sama Anda harus cepat sehatnya, dan kalau udah sehat jangan sombong, jangan pongah, jangan kembali lagi udah sembuh kemudian udah pas sakit pakai jilbab tutup aurat, begitu sembuh kembali lagi membuka auratnya. Jangan, Allah nanti kasih sakit lagi supaya kita ini tertutup auratnya, kembali lagi kepada Allah, taubatan nasuha ya. Ini penyakit adalah penyakit kasih sayang Allah. Ya, tetapi harus disikapi dengan cara yang benar. Logikanya medisnya, logika psikologisnya, logika tauhidnya perbaiki. Senyumnya 20 kali sehari. Kemudian jalan kakinya 100 langkah pagi, 100 langkah sore. Kemudian sholat hajat pagi 2 rakaat. Mau tidur 2 rakaat sholat hajat. Minta ke Allah kesembuhan. Sehatnya sehat walafiat mintanya. Banyak orang yang sehat tapi semakin sehat semakin berandalan. Semakin kacau, semakin nakal. Makanya mintanya sehat walafiat. Apa itu sehat walafiat itu? Sehat yang dengan kesehatan itu semakin taat kepada Allah. Itu sehat walafiat. Ya, insya Allah. Semoga saya dan sahabat-sahabat lindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan, disembuhkan, ditenangkan, dan diberikan kesehatan walafiat dan menjadi ketentraman. Sakit kita ini sakit yang menjadi karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.